Salam bahagia bagi kita semua. Saat ini kita akan secara khusus membahas PPDB SMA Negeri di Jawa Tengah. Oke, sebelumnya kita akan melihat beberapa perbedaan untuk PPDB tahun 2022, 2023 dengan rencana PPDB tahun ajaran 2023-2024. Oke, yang pertama adalah tentang zonasi khusus, ya. Zonasi khusus yang dulu itu sebesar 10% dari kuota jalur zonasi, sekarang menjadi 12%. Ini sebagai pertimbangan untuk distribusi zonasi bagi kecamatan yang belum berdiri SMA negeri atau SMK negeri. Terus juga untuk afirmasi bagi anak nakes dan tenaga pendukungnya sebesar 3% pada jalur afirmasi, maka dialihkan untuk penanganan ATS dengan kuota sebesar 3% dengan pertimbangan untuk menanggulangi kemiskinan dan pandemi secara berangsur melandai dan PPKM telah dicabut. Jadi ini sekarang yang dulu adalah untuk anak nakes, afirmasi sekarang untuk ATS, anak tidak sekolah. Oke ya. Terus juga jalur perpindahan tugas orang tua wali berdasarkan domisili sekarang menjadi jalur perpindahan tugas orang tua didasarkan pada tempat tugas orang tua dengan pertimbangan karena persyaratan perpindahan tugas kurangnya antar kabupaten atau kota. Ya, ini adalah yang menjadi dasar perbedaan dari tahun kemarin dengan tahun ini. Oke, sekarang akan lihat dengan jalur dan kota PPDB SMA. Zonasi paling sedikit 55%, afirmasi paling sedikit 20%. Ya, ini bisa dilihat dengan diagram lingkarannya. Untuk prestasi paling banyak 20%. Dan perpindahan tugas orang tua paling banyak 5%. Ya, ini coba kita akan lihat untuk yang lain. Ya, nah, seperti ini. Ya, jadi zonasi adalah 55% itu adalah minimal, jadi bisa bertambah. Perpindahan orang tua itu adalah maksimal 5%, prestasi maksimal 20%. Yang harus diperhatikan adalah afirmasi. Ya, siswa miskin itu harus terdata di DTKS. Anak tidak sekolah ATS, anak panti Dinas Sosial Provinsi. Ya, ini adalah keterangan-keterangan yang bisa sebagai rujukan, dan yatim atau piatu ortu meninggal akibat COVID. Oke ya, ini yang menjadi harus diperhatikan untuk yang mengambil jurusan afirmasi. Sekarang akan kita lihat untuk PPDB SMA jalur zonasi. Yang harus diperhatikan adalah zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik CPD berdasarkan jarak radius domisili sesuai dengan alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS SMA Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Oke, nanti lihat di bawah kolom deskripsi, nanti akan dikasih link untuk zonasinya. Oke. Titik ordinat sekolah itu adalah berdasarkan pintu gerbang atau gapura utama sekolah. Oke ya. Titik ordinat CPD berdasarkan alamat domisili kartu keluarga yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun. Jadi ini kakaknya itu paling tidak sudah berusia 1 tahun ya, atau update yang terakhir itu sudah 1 tahun. Dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Oke ya, ini adalah 55% minimal. Termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 2%. Oke. Sekarang untuk yang tinggal di pondok pesantren itu harus sesuai dengan data EMIS. Ya, ini adalah yang memiliki adalah data
Kementerian Agama, ya, Kemenek. Oke, pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan kelas khusus atau olahraga. Oke, ya itu yang harus diperhatikan untuk jalur zonasi. Oke, sekarang yang harus diperhatikan untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi CPD yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, ya, ekonomi tidak mampu, anak yatim dan piatu CPD yang sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu akibat ayah dan atau ibu CPD yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Jadi yatim piatu yang itu korban dari COVID-19 kemarin, anak panti dan ATS. Oke ya. Untuk kuota afirmasi itu adalah 20% minimal, jadi bisa bertambah. Ketentuan tersebut dapat tidak terpenuhi apabila jumlah CPD yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% dari daya tampung. Maka CPD yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Yang ini harus diperhatikan adalah ini bisa jadi itu adalah kurang dari 20%. Oke ya. Keluarga ekonomi tidak mampu itu didata berdasarkan DTKS dari Dinsos. Jadi surat keterangan lain itu lebih-lebih yang dibuat oleh kecamatan, kelurahan itu tidak berlaku karena semua itu sudah ada di data DTKS dari Dinsos. Oke. Yatim dan piatu itu data dari DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. Anak panti itu sudah ada datanya di data Dinas Sosial Provinsi Jateng. Anak tidak sekolah itu ada di SIKS DJ DTKS. Oke, selainnya dibuktikan dengan keterangan lurah kades disahkan camat dilampiri jasa jenjang SMP sederajat dengan tahun kelulusan sebelum tahun 2022-2023. Ya, ini sebenarnya sudah yang menjadi utama, prioritas pertama adalah sudah ada di SIKS DJ DTKS. Oke ya, ini yang harus diperhatikan. Sekarang untuk afirmasi yatim dan atau piatu itu minimal dari 20% tadi dari daya tampung ya dari sini. Apabila jumlah CPD yang yatim atau piatu yaitu CPD yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat ayah atau ibu CPD yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 melebihi 2% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, maka ditentukan urutannya prioritasnya adalah jarak terdekat. Oke ya, jadi kalau yang daftar lewat afirmasi yatim piatu lebih dari 2%, maka diseleksi lagi berdasarkan tempat tinggal. Setelah tempat tinggal berdasarkan usia CPD. Ya, jadi kalau lebih dari 2% dan itu semua sudah diaplikasikan. Oke, sekarang untuk afirmasi anak panti. Ya, afirmasi anak panti yang harus diperhatikan adalah daya tampung anak panti itu adalah 2%. Kalau lebih dari 2%, maka yang menjadi perhitungan seleksi berikutnya adalah jarak tempat tinggal dan usia CPD. Ya, ini untuk anak yatim. Oke. Sekarang untuk yang afirmasi ATS. Ya, afirmasi ATS adalah 3%. Apabila jumlah CPD ATS melebihi 3% dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, maka ditentukan berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama adalah jarak, yang kedua adalah usia, yang ketiga adalah lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022-2023. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena kalau melebihi kota, maka harus ada seleksi syarat yang lain. Bagaimana jika total afirmasi kurang dari 20%? Kalau kurang dari 20% afirmasinya, maka dalam jumlah CPD pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Jadi akan dilimpahkan ke jalur zonasi. Oke, sekarang untuk perpindahan orang tua. PPDB SMA untuk perpindahan ortu orang tua.
yakni jalur yang disediakan bagi CPD yang mengikuti perpindahan tugas orang tua wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua wali. Perpindahan tugas kurang-kurangnya antar kabupaten, antar kota. Ini yang harus diperhatikan. Jadi antar kabupaten, antar kota, tidak sama-sama satu kota. Ya, tidak satu kota, tapi beda kota atau beda kabupaten. Oke ya, jadi kalau ini wilayahnya untuk Jawa Tengah, maka mestinya itu di wilayah Jawa Tengah juga. Kuota farmasinya itu maksimal 5% dari daya tampung. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua wali bekerja sebagai guru dan anak guru sebagaimana dimaksud mendapatkan prioritas langsung diterima. Jadi anak guru yang bertugas di satuan pendidikan itu bisa menjadi langsung diterima sebagai prioritas pertama. Ya, ini langsung diterima. CPD yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua wali merupakan peserta didik dengan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten kota tempat calon peserta didik mendaftar. Ya, ini adalah di luar wilayah karena ini adalah perpindahan orang tua. Ya, perpindahan orang tua. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan orang tua wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat kantor penugasan orang tua calon peserta didik ke sekolah pilihan. Jadi kalau melebihi dari ketentuan dari daya tampung, maka itu diseleksi berdasarkan radius atau jarak, ya, jarak dari kantor penugasan orang tua. Dalam hal jumlah CPD pada jalur perpindahan tugas orang tua wali tidak mencapai 5%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Jadi kalau kurang 5%, maka semuanya dimasukkan ke jalur zonasi. Oke. Sekarang jalur prestasi. Ya, adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi CPD yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi, di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Oke, itu maksimal 20%. Komponennya penilaiannya menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapot semester 1 sampai 5 sederajat yang meliputi 7 mapel. Agama, Budi Pekerti, Pancasila atau PPKN, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris. Ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Jadi yang utama adalah rapot. Oke. Nilai rapot dikalikan dengan konversi nilai akreditasi satuan pendidikan. Kalau A itu dikalikan 1. Oke. Sekarang yang harus diperhatikan adalah data nilai. Ya, form nilai rapot SMP sederajat seperti ini. Ya, jadi ada 7. Datanya seperti ini. Dan ini nanti akan menjadi data yang di upload atau diketik di aplikasi PPDB. Ya, jadi jangan sampai salah di dalam memasukkan nilai-nilai dalam aplikasi nantinya. Oke. PPDB jalur prestasi CPD dengan prestasi juara 1, 2, 3 internasional dan juara 1 nasional dari kejuaraan diselenggarakan secara berjenjang sebagaimana yang telah ditetapkan diberikan prioritas langsung diterima. Nah, ini yang langsung diterima karena dia menjadi juara 1, 2, 3 internasional dan juara 1 nasional. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh CPD dengan ketentuan bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Oke ya, ini sama aja dengan rapot semester 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena 6 bulan berarti semester 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, sertifikat itu diperoleh semester 1, 2, 3, 4, 5. Bukti prestasi harus didukung dengan surat keterangan kepala satuan pendidikan
SMP sederajat yang menerangkan kebenaran bukti prestasi CPD yang bersangkutan, contoh form surat keterangan terlampir. Ya, nanti ada beberapa contoh surat yang harus diperhatikan. Bukti prestasi CPD yang berasal dari satuan pendidikan sederajat yang berasal dari luar kota Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh satuan pendidikan yang dituju sebelum mendapatkan bobot nilainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Apabila CPD pada jalur prestasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur asonasi. Ini juga harus menjadi perhatian bersama. Ini adalah jenis-jenis kejuaraan ya, tingkat nasional seperti ini, olimpiade, festival. Tingkat internasional bisa internasional matematik, sains ya, ini juga olimpiade. Ini adalah jenis-jenis kejuaraan. Nah, ini adalah bobot nilainya. Pembobotan nilai kejuaraan berjenjang seperti ini. Ya, jadi kalau yang internasional juara 1 2 3 langsung diterima. Nasional juara 1 langsung diterima. Yang lain dikalikan atau ditambah dengan bobot seperti ini. Ini adalah dari pembobotan. Oke, untuk peminatan, penetapan peminatan pada satuan pendidikan yang belum menerapkan kurikulum merdeka diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Itu untuk peminatannya. Oke ya, ini harus diperhatikan. Terus perubahan pilihan. Selama masa pendaftaran CPD SMK negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri dan CPD SMA negeri dapat mengubah pilihan ke SMA negeri. Jadi selama masa pendaftaran bisa berubah pilihan dari SMA ke SMK atau dari SMK ke SMA. Yang harus diperhatikan kalau dari SMA ke SMK ada satu penambahan syarat yaitu surat keterangan sehat sesuai dengan dipersyaratkan. Jadi masing-masing itu memiliki syarat yang berbeda-beda. Oke, itu dulu yang harus diperhatikan. Terima kasih dan jangan lupa tanggal-tanggal penting di dalam PPDB SMA. Terima kasih dan nantikan video saya berikutnya untuk topik yang lain.